selain juga mengenai geopolitik, apa upaya yang dilakukan nantinya oleh masing-masing paslon untuk Palestina, tapi juga yang menarik lainnya ini mengenai kritikan dari Caimin. Nah, Kak Mas Surya, Caimin sempat berkritik nih, katanya kalau nggak perang ngapain utang buat beli alat-alat perang nih. Alhamdulillah kita damai-damai aja kok di sini. Nanti itu juga akan ada mungkin kritikan pedas atau serangan-serangan kepada 02 terkait hal itu. Yang jelas memang ada fakta kita anggaran pertahanan meningkat pesat. Alutsista dibeli. Dan ini multi years, Mbak. Sampai bahkan presiden baru pun terpilih nanti, dia harus tetap mengikuti strategi yang sudah dibuat itu. Nah, masalahnya adalah sebagian besar ini dari utang, pertama. Yang kedua itu 90% itu impor. Cuma 10% dimanfaatkan untuk membangun industri strategis nasional sendiri. Dan ketiga itu, dan sebagian besar yang dibeli adalah bekas. Dan ini buat kami cukup jadi catatan karena bisa membahayakan prajurit sebetulnya. Memang prajurit butuh alutsista untuk latihan. Kalau nggak pernah latihan kan nggak siap ya. Kita kan harus siap sebetulnya. Jadi bagi Caimin bukan belinya, tapi prosedur pembelian, strategi industrinya itu sendiri, ini harus berubah. Kenapa nggak dikuatkan? Padahal sudah ada komite untuk industri strategis nasional dipimpin oleh presiden sendiri, gitu loh. Kenapa nggak? Ini kan mirip dengan janji Pak Jokowi ya untuk bikin kedutaan Palestina di Indonesia, kedutaan Indonesia di Palestina. Itu janji beliau tuh Pak, yang dijanjikan oleh anaknya. Sampai sekarang belum. Kalau Anies jadi presiden rasanya besok langsung dia buat kali kedutaan. Gitu. Jadi saya kira ini persoalannya ke situ. Oke, Bang Bobi? Ya. Menjawab hal itu? Jadi soal pembelian alutsista misalkan, kalau yang akan disampaikan nanti malam itu ya oleh Pak Prabowo, misi visi Astacita itu namanya pertahanan terbaik itu adalah kemandirian. Makanya di dalam misi itu kan disebutkan adalah kemandirian, ada pangan, energi, air, ekonomi biru, ekonomi hijau, dan untuk membuat itu kita perlu wilayah. Nah, wilayah itu perlu dijaga keutuhannya karena bagaimana kita mau mandiri kalau misalkan wilayah tidak utuh. Jadi itu adalah satu hal yang wajib untuk memodernisasi kemampuan militer kita. Jadi militer itu hanya sebagian elemen dari pertahanan. Nah, termasuk yang tadi disampaikan, itu sebenarnya apa yang disampaikan itu semuanya sudah ada sekarang. Misalkan mau membelikan alutsista, itu ada undang-undangnya industri pertahanan tahun 2012. Dan kalau ada polemik baru atau bekas di situ juga ada bahwa kalau senjata yang diawaki itu yang dihitung adalah life cycle-nya atau masa memakainya. Dan kalau dibilang transparansi itu ada 8 titik yang sekarang sudah ada, mulai dari Bappenas, lantas ada BPKP sebelum masuk menjadi DIPA proyek di Kemenhan, lantas ada BPK, ada KKIP, Komite Industri Pertahanan, lantas ada setelahnya ada dari pajak, ada dari bea cukai, jadi ada 9 titik. Jadi kalau misalkan transparansi itu sudah jelas ada. Nah lantas dengan hutang, sekarang beli senjata di seluruh dunia, kalau mau beli cash di mana bisa beli cash? Coba tunjukkan negara yang kita bisa ngangkut duit, kita beli nggak pakai utang. Utang itu adalah skema, bukan berarti kita nggak punya uang. Jadi kalau beli senjata itu kan tidak jarang sekali bisa 1 tahun. Membuatnya itu bisa lewat 1 tahun. Nah, APBN kita itu ada namanya anualitas. APBN itu 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau dia lewat itu, kan ada namanya multi years. Nah multi years ini skemanya adalah dengan hutang. Dan hutang untuk pembelian alutsista itu bisa dicatat, makanya banyak bank yang tidak mau. Kenapa? Bunganya lebih rendah dibandingkan hutang komersial. Dibanding kita mengeluarkan SBN untuk melakukan pembelian hal yang lain, hutang alutsista itu namanya pinjaman luar negeri itu lebih rendah bunganya. Karena LIBOR plus country risk namanya CDS, Credit Default Swap namanya. Itu istilah-istilah nanti kalau saya kasih. Jangan pakai singkatan lah. Iya, jangan pakai singkatan aja. Saya ingatin aja. Iya, country risk itu kan kalau Indonesia sekitar 2%. Jadi tetap lebih rendah dibandingkan suku bunga komersial. Termasuk juga pinjaman dari Himbara. Mungkin Bang Bobi yang dimaksud oleh Bang Surya tadi, sense-nya di saat kondisi kita, rakyat kita sedang ekonominya seperti lagi ini, susah. kok justru malah belanja hal yang nggak bisa
masuk ke perut rakyat Kalau gitu gitu loh. kan, Bang Surya, ya? Soal anggaran Boleh. pertahanan itu yang membuat kan alokasi itu kan pemerintah Ya. juga bersama dengan DPR. Jadi Oke. sekarang nanti pilihannya di masyarakat. Oke. Apakah mau memilih organisasi militer yang kuat yang mampu menjaga kita Atau yang sangat lemah. Bang Surya? Karena kita sudah hilang 10 tahun tidak memodernisasi dari tahun 98 ke 2008. silakan Bang Anggarannya? Surya singkat. Ada beberapa hal ya, Mas. Pertama, indeks kepercayaan kita pada pemanfaatan anggaran pertahanan kita tuh rendah di Indonesia. Ada studinya itu. Kedua, kalau dibilang membangun pertahanan yang menyeluruh benar-benar Indonesia tipikal, itu kita paling besar hampir 70% itu untuk angkatan darat loh, anggaran itu. Sementara untuk angkatan laut dan angkatan udara, yang seharusnya dominan dalam negara kepulauan ini, itu kecil, bahkan di bawah 30%. Nah, ini persoalan yang saya kira mestinya bisa jadi evaluasi ya. Oke. Artinya kita bukan nggak setuju, bukan nggak pingin. Kita kan istilahnya ada si pacis parabellum. Kita harus siap perang supaya mencegah perang. Ya. Masalahnya jelas fiskal kita nggak kuat nih. Ya. Itu diakui sendiri. Ya. Ngapain belanja terus-terusan Oke. dengan masalah yang kita dipertanyakan. Tiba-tiba naik 67 triliun Ya. dalam 1 tahun. Apa urgensinya? Oke. Perang Ukraina rasanya masih jauh. Baik. Mestinya ya kita pendekatan yang kreatif gitu loh. Oke. Seperti? Diplomasi, beli drone misalnya, Oke. seperti itu kan. Ini kan makin lama makin rusak, Mbak. Oke. Ya, Ada penyusutan gitu. Baik. Artinya perlu ada strategi. Nampaknya udah ada rasa-rasa ini serangan dari 01 ke 02. Ya saya udah merasakan acara debat nanti malam loh. Ini kan ada, Bang Ciko, ada pernyataan pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Kira-kira 03 nanti akan ada penyerangan juga nggak nih ke 02? Sebelum dijawab boleh nggak saya intervensi dulu, kita jeda dulu ya. Biar nanti durasinya Panjang, agak panjang. Lebih enak jawabnya ya. Kami kembali saat lagi pemirsa.